berjumpa kembali dalam Berita Mataram hari ini. Sejumlah berita penting dan hangat lainnya telah kami siapkan untuk Anda dan berikut diantaranya. Polemik lahan sekolah dasar Negeri 1 Pengencek terus berlanjut. Kali ini, pemerintah Kabupaten Lombok Tengah pastikan punya sertifikat resmi. Butuh biaya bersalin, seorang pemuda di Lombok Barat nekat curi sepeda motor. Libur sekolah tiba, kawasan wisata Pantai Sirih Lombok Utara ramai pengunjung. Bersama saya Rahayu Japar, inilah Berita Mataram selengkapnya. Ribuan kendaraan dinas milik pemerintah daerah Kabupaten Lombok Tengah didata ulang untuk menginventarisir jumlah kendaraan yang merupakan aset daerah. Hal itu untuk mengetahui kelayakan kendaraan, kepastian dokumen, dan tunggakan pajak. Pendataan juga guna mempercepat proses pelunasan ratusan kendaraan dinas milik Pemda Lombok Tengah yang belum membayar pajak. Sementara bagi kendaraan yang sudah tidak layak pakai, akan dilelang berdasarkan penilaian dari tim kantor pelayanan kekayaan negara dan lelang. Kendaraan-kendaraan yang sudah secara operasional tidak bisa digunakan lagi, baik karena memang fungsinya secara mekaniknya sudah tidak bisa digunakan, maupun karena mungkin penggunaannya sudah tidak digunakan, itu akan dikumpulkan oleh kami dan dilakukan penilaian dulu oleh tim dari KPKNR. Tidak begitu saja dilelang? Oh, tidak, harus dinilai dulu, nanti bisa ditentukan nilainya, nilai wajarnya. Berdasarkan data Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, jumlah kendaraan dinas yang tercatat sebagai aset meliputi roda 2 sebanyak 1.871 unit, roda 3 85 unit, dan roda 4 530 unit. Lukmanul Hakim melaporkan dari Kabupaten Lombok Tengah. Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah memastikan lahan sekolah dasar Negeri 1 Pengencek merupakan aset daerah dan memiliki sertifikat resmi. Pemda menyayangkan klaim sepihak dari salah seorang warga dan melakukan penyegelan halaman dan sebagian bangunan karena merasa lahan tersebut merupakan hak waris keluarganya. Seharusnya warga tersebut menempuh jalur hukum untuk memastikan klaim tersebut agar penyelesaian lahan sengketa 21 ari tersebut dapat dilakukan sesuai aturan. Jika nantinya terbukti lahan yang diklaim merupakan milik ahli waris, pemerintah daerah akan menerima sesuai dengan hasil putusan. Pemda menegaskan tidak bisa melepas begitu saja aset yang telah tercatat kecuali ada dasar hukum yang mengikat seperti putusan pengadilan. Mari biarkan, silakan dilaporkan terkait dengan misalnya dicurigai bahwa sertifikat itu. Jangan melakukan tindakan sepihak. Jangan melakukan tindakan sepihak, mengklaim seperti itu. Karena ini sudah itu yang pertama. Kedua, kami terikat sama regulasi Permendagri. Permendagri yang terbaru 7 tahun 2024 tentang pengelolaan barang milik daerah. Pemda berjanji akan membawa kasus tersebut ke ranah hukum jika persoalan tersebut tidak kunjung diselesaikan secara kekeluargaan dan dinilai telah mengganggu kenyamanan siswa dan masyarakat sekitar. Lukmanul Hakim melaporkan dari Kabupaten Lombok Tengah. Momen penerimaan peserta didik tahun ajaran baru 2025 membawa berkah bagi para pedagang seragam serta perlengkapan sekolah lainnya di pasaran. Seperti di Pasar Gerung Lombok Barat misalnya, sejak sepekan terakhir penjualan seragam serta perlengkapan sekolah ramai diburu orang tua siswa yang akan menyekolahkan anak mereka di berbagai jenjang pendidikan. Para orang tua calon siswa ramai-ramai memilih perlengkapan sekolah seperti baju, celana, dasi hingga kelengkapan alat tulis yang akan digunakan pada saat masuk nanti.
Tingginya permintaan perlengkapan sekolah pada tahun ajaran baru membuat omset pedagang naik hingga mencapai 4 juta rupiah per hari. Seragam sekolah, dasi, topi, jilbab. Harganya? Harganya SD 100.000. Harga 6. Kalau SMP tergantung ukuran. Yang paling kecil 100. Udah mulai, tapi tinggal 3-4 hari orang masuk itu baru meledak orang belanja. Beli baju sama celana ya. Baru masuk sekarang berarti ya? Daftar. Belum ada baju. Oh, baju aja yang dicari ini? Sepatu sama celana juga belum ada ya? Para pedagang berharap ramainya pembeli tidak hanya terjadi pada momen tahun ajaran baru saja, melainkan pada hari-hari biasa guna meningkatkan perekonomian mereka. Hairul Amri melaporkan dari Kabupaten Lombok Barat. Pemerintah Kota Mataram ingatkan semua sekolah agar mengikuti aturan yang ditetapkan dalam sistem penerimaan murid baru tahun 2025. Kepala sekolah diminta menghindari permainan para orang tua yang ingin menitipkan anaknya atau menambah jumlah siswa melebihi kuota yang ditetapkan. Pemda berjanji akan menindak tegas kepala sekolah yang bermain-main bagi sekolah yang melakukan kecurangan. Masyarakat juga diminta turut mengawasi dan melaporkan jika ada dugaan kecurangan yang ditemukan saat pendaftaran di sekolah. Kebijakan larinya ke situ. Jadi mungkin Pak Wali laporan dari kan sudah disampaikan oleh Pak Wali Pak. Jangan bermain-main dengan SPMB. Itu aja. Ya. Itu ada warningnya dari pimpinan daerah seperti itu. Berarti kan sudah harus semua berhati-hatilah di situ. Kita mengingatkan kembali kepada bapak-bapak kepala sekolah untuk tidak bermain-main dari SPMB. Nanti tegak lurus dengan instruksi itu berarti. Betul, itu udah perintah langsung. Pemda memastikan seluruh jalur SPMB seperti domisili, afirmasi, prestasi dan mutasi telah memiliki persyaratan dan aturan yang harus dipenuhi sehingga proses pendaftaran bisa dilakukan oleh masyarakat secara objektif dan terbuka. Dari Mataram, Emi Kusuma melaporkan.